Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadad Darwis Abdullah dari kampus UIN Sumatera Utara, KPIA semester 5 dengan NIM 0101192094. Baiklah, saya di sini akan bacakan materi mengenai dampak teknologi komunikasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan akibat perkembangan teknologi komunikasi, kita butuh kesepakatan pemahaman istilah. Tak sedikit di antara kita yang mencampur adukan antara arti implikasi, konsekuensi, dan dampak. Seringkali ketiga kata itu digunakan secara bersamaan untuk menyebut akibat dari suatu perbuatan. Soal polusi misalnya, ada yang menyebutkan dampak teknologi, implikasi teknologi, atau konsekuensi dan dampak. Lalu, apakah perbedaan antara ketiga istilah tersebut? Memang, karena sudah menjadi istilah umum, arti ketiganya sering digunakan bersamaan. Akibatnya, agak sulit dibedakan artinya. Namun, kita melihat dari sisi arti kata awalnya, dampak, implikasi, dan konsekuensi tersebut. Implikasi secara istilah kamus bisa diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat atau yang termasuk atau yang tersimpul yang disugestikan tapi tidak dinyatakan. Contohnya, apakah ada implikasi dalam pernyataan itu? Sedangkan konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya atau persesuaian dengan yang terdahulu. Sementara itu, dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan, berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Yang terakhir, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif atau negatif. Tipologi atau dampak perubahan bisa terjadi pada individu atau sistem sosial. Itu semua sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan sebuah inovasi. Sementara itu, tipologi ini keberadaannya dapat terjadi secara bersamaan pada masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi memang bisa dirasakan dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari. Di samping punya dampak positif, teknologi komunikasi juga mempunyai dampak negatif. Cara bijak yang harus dilakukan dengan mencegah dampak negatif tersebut dan bukan menghalangi teknologi komunikasi yang berkembang. Beberapa dampak negatif dari teknologi menurut E.B. Parker pada tahun 1973 dalam teknologi Change in the Mass Media, sebagaimana yang dimuat dalam buku Hand of Communication. Yang pertama ialah terjadinya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi. Pengaruh teknologi komunikasi tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi sudah jelas akan mempengaruhi struktur dasar dan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Akibatnya akan ikut menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dengan siapa dan siapa yang dapat memperoleh suatu informasi tentang apa. Karena teknologi itu menentukan siapa yang diajak berkomunikasi dan informasi tentang apa yang dikirimkan, maka tidak semua orang menguasainya. Menguasai dan memiliki teknologi komunikasi tentu membutuhkan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, besar kemungkinan mereka yang kuat secara finansial akan menguasai teknologi. Lalu selanjutnya, tidak meratanya distribusi informasi, monopoli informasi sebagaimana dikemukakan di bagian atas akan menyebabkan tidak meratanya distribusi informasi. Penguasaan teknologi oleh swasta menyebabkan orientasi informasinya lebih banyak pada keuntungan bisnis. Jika demikian terjadi, maka distribusi informasi hanya mengalir pada mereka yang secara finansial mampu membeli teknologi. Sementara itu, kelompok yang tidak mampu secara finansial tentu akan tersisih dan miskin informasi. Kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif erat kaitannya dengan soal pertimbangan komersial yang dikemukakan sebelumnya. Kecenderungan untuk hanya menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan isi informasi yang secara komersial akan laris. Bentuk utama jenis ini adalah hiburan dan iklan. Padahal, bila pasar informasi hanya dipenuhi oleh pesan-pesan hiburan promosi, dengan sendirinya kehidupan masyarakat sehari-hari akan penuh dengan pesan semacam itu. Terjadinya polusi informasi. Polusi informasi juga terjadi jika tidak ada mekanisme yang mengatur proses menyebarkan informasi. Mekanisme pengendalian itu bisa dihukum. Pengaturan pemerintah, undang-undang, komisi etik atau pemerintah dengan kewenangannya. Jika tidak ada sanksi yang tegas dan nyata atas beredarnya informasi-informasi sampah, tak heran jika yang beredar hanya polusi informasi. The Guardian mengemukakan bahwa polusi informasi tercermin dari penuhnya media massa dengan penyiaran informasi tentang skandal, kekerasan, dan pornografi. Komersialisasi teknologi
Komunikasi cenderung memunculkan persaingan tajam dan kasar antara pengusaha informasi. Informasi yang diperasingkan itu biasanya tidak berbobot, memenuhi selera rendah, bombastis, dan hal yang cenderung komersial. Dalam keadaan seperti ini, maka berlaku aturan secara ekonomi adalah siapa yang berhasil memancing dan memuaskan selera pembeli. Dialah yang akan beregu keuntungan. Lalu, terjadinya invasi terhadap privasi. Masalah privasi memang menjadi masalah pelik. Soal privasi menjadi hal yang sangat penting, terutama di negara-negara barat. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, maka pesat pula pertumbuhan berbagai perusahaan, pengumpulan, pelayanan, dan pendistribusian segala jenis data, termasuk yang bersifat pribadi. Dalam aktivitas perusahaan, informasi tersebut kemudian terkumpul berbagai macam data mengenai segala aspek kehidupan anggota masyarakat. Dan yang dimaksud bisa saja diperdagangkan tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan yang bersangkutan. Foto-foto individu bisa jadi disebarluaskan ke publik tanpa izin pemiliknya. Keadaan seperti itu bisa dikhawatirkan akan membuka peluang bagi terjadinya intervensi ke dalam kehidupan pribadi seseorang, yang menyebabkan tidak ada lagi terjaminnya privasi. Lalu timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta. Masalah pelik lain yang muncul berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi adalah terkait hak cipta. Telah banyak kasus-kasus berkaitan dengan hak cipta, seperti pelanggaran hak cipta lagu-lagu bajakan, berita-berita yang ada, dan lain sebagainya. Kemampuan sarana teknologi komunikasi untuk menyimpan, memperbanyak, menampilkan kembali informasi apa saja yang berhasil diperoleh ternyata juga menimbulkan masalah baru terkait dengan hak cipta. Dari pelanggaran hak cipta ini bisa kita temukan beberapa catatan. Yang pertama, teknologi komunikasi pendorong pelanggaran hak cipta. Hal yang kedua, perlu dukungan pemerintah dalam menegakkan hukum hak cipta. Hal yang terakhir, kurangnya apresiasi masyarakat atas karya intelektual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.